juga sekarang akhirnya P3K ya udah ya. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Kusula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama ini ada update hari ketiga pencarian mahasiswa ITERA terseret ombak di pesisir barat. Hari ketiga pencarian mahasiswa Institut Teknologi Sumatera atau ITERA yang terseret ombak di Pantai Kerbang dalam pesisir barat Lampung belum membuahkan hasil. Koordinator POS atau Korpos Search and Rescue Tanggamus Lampung, Robi Rusli mengatakan, saat ini tim SAR gabungan sedang berusaha mencari keberadaan korban. Dijelaskan lagi, area pencarian korban di hari ketiga ini diperluas dengan membentuk 4 Search and Rescue Unit. Search and Rescue Unit 1 menggunakan perahu karet Basarnas melakukan pencarian dengan area pencarian radius 5 nm atau National Mile ke arah timur laut. Selanjutnya, Search and Rescue 2 ini melakukan pencarian dengan menggunakan perahu jukung nelayan dengan arah pencarian radius 4,53 nm ke arah tenggara. Sedangkan Search and Rescue 3 ini melakukan pencarian radius seluas 6,8 nm. Sedangkan Search and Rescue 4 ini melakukan pencarian secara visual di darat ataupun sepanjang bibir pantai dari lokasi kejadian. Pihaknya berusaha semaksimal mungkin agar korban dapat ditemukan dengan selamat. Sebelumnya, Sekretaris BPBD Pesisir Barat Herman Syah mengatakan kejadian tersebut ini berawal dari korban bersama dengan rekannya bermain bola di pinggir pantai pada Rabu 5 Juli 2023 sekira pukul 4 sore. Setelah bermain bola itu, korban bersama rekannya mandi di pantai. Tak disangka-sangka, kemudian datang ombak besar menyeret korban bersama rekannya. Beruntung rekan yang lain berhasil selamat dengan berenang ke pinggir pantai. Korban sendiri diketahui bernama Heri Isai, penghitung Tobing, Fakultas Teknik Geologi Angkatan 2019. Ayah mahasiswa ITERA yang hilang ini menangis memanggil nama anak di pesisir barat. Untayan doa dan harapan terus diungkapkan keluarga Heri Isai Pangihutan Tobing, mahasiswa ITERA yang hanyut terseret ombak di pantai pesisir barat Lampung. Keluarga Heri Isai tampak tak sanggup menyembunyikan kesedihannya. Mereka terus berdoa berharap anaknya yang hilang bisa segera ditemukan. Suasana bertambah haru saat Herlin Tobing, ayah korban, tiba di lokasi pantai yang menyeret buah hatinya tersebut. Dengan nada gemetar, sang ayah langsung menuju pantai sambil memanggil nama anaknya. Air mata pun jatuh, tak sanggup ia menyembunyikan kesedihannya. Dengan terisak-terisak, ayah korban terus memanggil nama anaknya, berharap anaknya segera ditemukan dengan selamat. Keluarga dan rekan korban lainnya pun mencoba untuk menenangkan sang ayah tersebut. Sedangkan ibu korban tak kalah sedihnya. Ia terus meratapi nasib yang menimpa anaknya. Sambil menangis, ibunya terus berteriak memanggil-manggil nama anaknya. Dirinya tak menyangka buah hati yang menjadi harapan itu begitu cepat akan meninggalkan keluarga. Datang na. Bukan papa na. Abang. Kelihatan sekali apa dan
Gary. Papa datang nak. Ayo nak, keluarlah nak. Abang Harry, dengan Papa nak. Abang Harry. Berita selanjutnya, Disnaker meminta pemberi kerja korban lift maut Sekolah Az-Zahra bertanggung jawab. Dinas Tenaga Kerja Lampung meminta pemberi kerja 9 korban lift maut di Sekolah Az-Zahra ini bertanggung jawab. Ia mengatakan pihaknya sudah menerjunkan tim pengawas tenaga kerja. Disnaker Lampung juga sudah melayangkan surat ke Yayasan Fatimah Az-Zahra untuk datang ke Disnaker Lampung. Agus mengatakan pihaknya juga akan melihat secara langsung dokumen resmi dari alat yang digunakan para pekerja. Saat ditanya saksi kepada perusahaan, Agus mengatakan pihaknya saat mendengarkan dulu penjelasan pihak penanggung jawab Sekolah Az-Zahra. Sebelumnya 7 pekerja bangunan dikabarkan tewas dalam terjatuh di lift Sekolah Az-Zahra pada Rabu 5 Juli 2023 pukul 5 sore. Hasil tim yang telah kami turunkan bahwa kita akan melakukan pengawasan yang lebih intens ya, dengan melakukan pemanggilan ya, pemeriksaan kepada pihak ataupun penanggung jawab dari Sekolah Az-Zahra tersebut ya. Dan kita rencanakan besok dari pihak perusahaan sudah kita layangkan surat untuk bisa datang di Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan keterangan ya terkait beberapa hal yang akan kita dalami dalam kejadian kecelakaan. Nah, terkait dengan kecelakaan itu, tim kami akan mendalami sebab-sebabnya apa ya, termasuk juga akan melihat bagaimana dokumen resmi ya dari alat yang digunakan, termasuk lift, termasuk kelengkapan untuk K3-nya, dan juga tentu melihat status dari para korban. Kita akan telusuri apakah mereka betul yang dinyatakan sebagai pekerja di sekolah tersebut atau lain-lain keberadaan ataupun status yang bersangkutan. Itu akan kita dalami besok dengan pemanggilan. Terkait dengan sanksi, tentu kita yang pertama adalah kita akan dengarkan dulu ya, artinya penjelasan dari pihak penanggung jawab Sekolah Az-Zahra ya. Kemudian juga kita akan melihat ya sebab kejadian tersebut dengan kronologisnya ya. Kemudian nanti akan kita lihat apakah itu nanti disebabkan oleh sistemnya, nanti SOP-nya, atau mungkin karena ada dari faktor alat ya yang digunakan atau liftnya, atau hal-hal lain ya, nanti akan kita lihat, mungkin saja terjadi karena human error dan lain-lain. Tentu itu akan bisa kita jelaskan setelah pendalaman dari tim pengawas tenaga kerja. Ya, tentu nanti akan kita lihat dulu dokumen dari alat tersebut ya, apakah itu dokumennya memang lift untuk barang atau itu lift untuk penumpang orang. Nah, nanti akan kita lihat ya. Fakta terbaru 7 pekerja tewas jatuh dari lift. Lapor Mabes Polri temukan barang bukti baru. Laboratorium Forensik Markas Besar Polri menemukan fakta bahwa lift yang dinaiki oleh 9 pekerja tersebut hanya untuk barang dan bukan manusia. Kasubit Fisika Komputer Bitlab Mabes Polri di Polda Sumsel AKBP Ari Hartawan mengatakan tim menemukan fakta bahwa lift ini memang diperuntukkan untuk barang. AKBP Ari Hartawan mengatakan pengelola juga menjelaskan bahwa lift ini hanya digunakan untuk barang dan tidak bisa digunakan untuk manusia. Pihaknya melakukan pemeriksaan selama 2 jam dari pukul 9 hingga pukul 11 siang.
Tim melihat alat pengangkut dan juga ditemukan ada alat pengangkat wings dengan kabel seling serta ada kuku macannya. Setelah mesin diperuntukkan untuk dicek, maka baru bisa diketahui maksimal berat dalam lift tersebut. Pihaknya diminta Polresta Bandar Lampung untuk melakukan penyelidikan terhadap lift maut Sekolah Az-Zahra. Berita selanjutnya, Bunda Eva memberikan beasiswa anak korban lift jatuh Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana memberikan beasiswa kepada anak dari korban lift jatuh Sekolah Az-Zahra. Hal itu disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana saat bertakziah ke rumah duka para korban lift jatuh Sekolah Az-Zahra. Eva mengatakan, sekira ada 10 anak dari warga Bandar Lampung yang menjadi korban jatuhnya lift Az-Zahra beberapa waktu lalu yang akan diberikan beasiswa. Ditanya hingga jenjang pendidikan mana beasiswa ini akan diberikan, Eva mengaku hingga perguruan tinggi. Eva berharap beasiswa yang diberikan ini dapat meringankan beban anak-anak korban jatuhnya lift Sekolah Az-Zahra. Ia juga berharap anak-anak agar semangat belajar dan dapat mencapai cita-cita yang tinggi. 17 tahun mengabdi, tenaga honorer di Lampung Tengah akhirnya mendapatkan SK P3K. Seorang tenaga P3K bersyukur mendapatkan SK setelah 17 tahun bekerja sebagai honorer di Lampung Tengah. Diketahui sebanyak 70 orang tenaga P3K Lampung Tengah menerima SK hari ini pada Jumat 7 Juli 2023. Tenaga P3K Lampung Tengah yang diberi SK adalah tenaga fungsional tenaga kesehatan farmasi tahun 2022 dari golongan 10, 11, dan juga 7. Menurutnya dirinya baru mendapatkan SK setelah lolos penjaringan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022. Retno mengatakan setelah menerima SK ini, ia mengharapkan kesejahteraan untuk kedepannya. Sebab selama 17 tahun dirinya sudah berulang kali mendaftar CPNS, tapi selalu gagal. Selain itu, selama bekerja, dirinya setiap hari harus menempuh perjalanan 48 menit dari rumahnya di Candi Mas Natar, Lampung Selatan, menuju Dinas Kesehatan di Lampung Tengah. Sehingga Retno bersyukur bisa mendapatkan kepastian kerja melalui SK yang diterimanya. Dari 7 orang P3K penerima SK, rincian berdasarkan unit kerja diantaranya Dinas Kesehatan 1 orang, UPTD Rumah Sakit Damang Sepuluh Raya sebanyak 25 orang, kemudian penerima SK dari UPTD Lupsesda sebanyak 1 orang, dan UPTD Puskesmas sebanyak 43 orang. Gimana perasaan? Perasaannya seneng banget Mbak, lega. Ini Berjuang puluhan tahun akhirnya saya walaupun P3K ya, alhamdulillah. diterima setelah berapa lama pengabdian, Bu? Desember tahun ini saya 17 tahun Mas. 17 tahun. Di dinas mana, Bu? Di Dinas Kesehatan. Di dinas kesehatan. Sudah 17 tahun di dinas kesehatan sendiri di apa, Bu? Saya di bidang PD. Berarti setelah 17 tahun akhirnya P3K ya, Bu, ya? Ya, alhamdulillah. Apa harapannya ke depan, Bu? Harapannya yang pastinya bisa lebih sejahtera lah. Untuk soal apa, Bu, spesifiknya? Apa ya Mas? Yang jelas bisa lebih apa ya? Lebih percaya diri yang jelas. Diri. Lebih percaya diri karena statusnya udah lebih jelas kan dari kemarin. Dan untuk gajinya sudah jelas juga, Bu? Sudah jelas, alhamdulillah. Mungkin sebelum mengikuti P3K ini apa, Bu? Proses-proses apa, tahapan-tahapan apa yang pernah Ibu ikutin, Bu? Apakah mengikuti CPNS segala macam apa? Dulu pernah sih Mbak, tapi kan setelah berapa kali ikut tes ke umur lebih dari 35 udah nggak bisa ikut tes lagi. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Gusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.